Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya mahasiswa PPG kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Terima kasih. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Semangat ya. Mudah-mudahan semangat ini tetap ditanamkan di dalam hati sehingga kita tuh kalau proses belajar mengajar itu enak. Oke ya? Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk bisa memimpin doa ya. Semoga pelaksanaan kita pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan. Siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, Ibu akan absensi dulu ya. Kira-kira ini siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada 4 orang. Kenapa? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Ada yang mungkin dititip salam ke temannya atau gimana? Tidak ada ya. Nah, jadi diusahakan ya. Kalau misalnya sakit atau apa, kirim surat ya. Atau mungkin ada temannya yang satu desa atau tetanggaan diinformasikan terlebih dulu ya. Dan nanti kita itu bisa tahu oh ini namanya apa dan lain sebagainya. Oke baik, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah menerangkan atau kita sudah belajar bersama terkait dengan konsep menggambar model ya. Terkait dengan ada unsur, kemudian ada prinsip, ada teknik, kemudian ada alat benda dan juga prosedur di dalam menggambar model. Tapi sebelumnya ini ingin tahu dulu nih, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan pengertian menggambar model? Saya Bu. Oh ya, Jirki silakan. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali untuk menentukan model yang akan digambar. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi sebelum kita menggambar itu kita harus menentukan dulu objek apa kira-kira yang ingin kita gambar. Nah, di dalam menggambar model itu terdiri dari beberapa objek. Nah, siapa yang bisa menyebutkan objek apa saja? Oke, boleh. Baik. Ada yang bisa apa namanya ini? Yang bisa membenarkan, mohon maaf ya, maksud ibu bukan ke alatnya, tetapi objeknya apa saja. Jadi apa kira-kira objeknya apa? Yang lain? Oke, silakan. Apa? Tadi apa yang sudah disebutkan? Manusia. Oke, bagus. Apa lagi? Hewan. Bagus sekali. Tuhan. Apa lagi? Alam benda ya. Oke, baik. Itu adalah beberapa objek yang akan kita gunakan mungkin di dalam menggambar model. Ya. Tetapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan teknik arsir atau brusel yang akan digunakan di dalam menggambar alam benda berbentuk silindris dengan benar. Ya. Jadi tujuannya adalah nanti kalian bisa menentukan kira-kira teknik apa yang akan kalian pilih di dalam menggambar nanti. Apakah itu menggunakan teknik arsir atau juga menggunakan teknik brusel. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menciptakan gambar alam benda berbentuk silindris dengan teknik arsir atau brusel melalui pengamatan
video atau contoh gambar dengan benar. Nanti Ibu akan tayangkan videonya dan kalian cermati apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian terkait dengan beberapa contoh gambar seperti yang kalian lihat di papan tulis ini ya. Di sini Ibu sudah menempelkan terkait dengan beberapa contoh gambar. Nah, di sini karena tema kita pada hari ini adalah tema benda yang berbentuk silindris. Kemudian yang ketiga adalah setelah membuat gambar, siswa dapat mempresentasikan hasil karya gambar alam benda berbentuk silindris dengan tepat. Nanti ketika kalian sudah menyelesaikan semua tugasnya, nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil gambar kalian ya. Oke. Baik. Kemudian nanti penilaian yang Ibu terapkan di sini yang akan kita lakukan ini adalah yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Ya, setelah ini Ibu akan memberikan soal pretest ya. Jadi Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi-materi yang sudah dijelaskan. Nah, ini nanti ada penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian sikap. Di dalam kalian pada saat proses diskusi mengerjakan tugas-tugasnya ya, Ibu akan memantau, menilai sikap kalian. Apakah itu nanti di dalam bekerja kelompok itu ada saling kerjasamanya, kemudian ada juga yang ya biasanya ya ada yang main-main ya, serius atau tidak, hanya menonton atau tidak mengerjakan tugas atau tidak, itu semua tidak luput dari penilaian. Nah, karena nantinya untuk mengerjakan LKPD itu adalah berdasarkan kerja kelompok, maka di situ juga ada penilaian kelompok. Kemudian nanti kalian akan membuat karya ya. Nah, itu juga nanti akan ada penilaian individu. Jadi berdasarkan hasil karya yang kalian buat. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu terkait dengan ya, bagaimana kalian di dalam membuat membuat proyek ya, ketepatan objek yang kalian pilih dengan contoh yang memang sudah kalian simak dalam video ataupun dari beberapa contoh gambar yang ada di depan ini. Kemudian di dalam prinsip menggambar model ini masuk kepada kategori apa saja ini untuk benda yang ini? Kategori alam benda. Prinsip-prinsip seni rupa. Coba siapa kalau untuk prinsipnya itu apa saja kira-kira? Yang pertama, siapa yang bisa ya? Firly? Ya? Oke, Ibu kasih kata kunci 1. Komposisi. Oke, baik. Diingatnya, minggu lalu juga kita sudah menjelaskan ini. Oke ya? Oke, baik. Kemudian di sini ada beberapa contoh lain ya. Ada guci, ada gelas dengan buah. Ya. Jadi nanti contoh-contoh ini bisa kalian pergunakan untuk membuat proyek kalian nanti ya. Kemudian selanjutnya untuk bahan. Kira-kira apa saja sih bahan-bahan yang bisa digunakan atau alat dan bahan yang bisa digunakan di dalam gambar? Oke, silakan. Pensil, pena hapus, buku gambar, krayon, kertas, pensil warna, air. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih jawabannya. Jadi beberapa alat dan bahan yang bisa digunakan itu yang pertama adalah kertas, ya, atau buku gambar. Boleh kertas A3 atau buku gambar. Tetapi bukan berarti hanya kertas saja atau buku gambar saja yang bisa dijadikan media. Jadi media itu banyak sekali. Kita bisa menggunakan triplek, oke? Kita juga bisa menggunakan media tembok. Apalagi? Ya? Oke. Bisa, pokoknya banyak sekali media. Tidak terfokus kepada kertas saja. Oke ya? Baik. Nah, kemudian tadi disebutkan ada pensil, ya. Kemudian ada penghapus, ada karet, ya, ada penggaris dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ini termasuk juga kalau misalnya kita menggunakan cat ya, tentu alat yang kita gunakan itu adalah kuas, ya. Di dalam
yang bisa kita gunakan itu ada yang sifatnya kering, ada yang sifatnya basah. Kira-kira kalau yang sifatnya basah itu apa saja contohnya? Cat air. Ada cat air, good. Ada cat minyak, good. Apalagi ketegalan? Oke. Ayo. Jadi ada cat. Cat itu bermacam-macam ya. Ada cat poster, ada cat akrilik, ada cat minyak, ada cat air ya. Oke. Nah, tetapi kalau yang tidak beraturan, misalnya ini bentuk gambarnya kita buat dulu nih. Kita ingin gambar apel, gitu ya. Nah, bagaimana ini nantinya kita rubah menjadi bentuk yang tidak beraturan? Kita buatkan seperti ini buah apel ya. Nah, dari sini, ini kita buat segi 4 lonjong. Baru bisa kita rubah menjadi buah pepaya, ya kan? Nah, ini seperti ini ya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, baik. Nah, kemudian alat dan bahan tadi kalian sudah menjelaskan terkait dengan beberapa alat dan bahan yang bisa digunakan. Nah, sekarang teknik. Oke, baik. Siapa nih yang bisa menyebut? Oke, silakan Sifra. Asif bukan pointilus. Pointilis. Ya. Jadi ada teknik Dussel, ada teknik pointilis. Siapa lagi? Ada teknik apa lagi? Teknik arsip. Teknik arsip. Apa lagi? Teknik apa? Ya? Oke. Akuarel. Ya. Jadi kalau teknik akuarel itu adalah teknik yang menggunakan sapuan air yang tipis. Ini yang ada di video itu. Otomatis tadi yang Ibu jelaskan pertama itu terkait dengan beberapa unsur, kemudian apakah ada unsur prinsipnya, apakah ada unsur garisnya, gelang keranda warna dan sebagainya. Kemudian prinsipnya juga apakah ada terkait dengan komposisi, kemudian kesatuan dan sebagainya. Nanti kalian akan menjelaskan itu. Silakan kalian cermati dulu tayangan video ini. Halo, jumpa lagi dengan channel Asmusa. Kali ini saya akan membuat sebuah gambar bentuk benda. Dan kebetulan saya membuat benda cangkir ini dengan teknik still life. Nah, still life itu melihat objek secara langsung lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan memori atau imajinasi kita saja. Oke, untuk pertama perlu kita mencocokkan atau mengamati objek yang kita gambar, imajinasi. Jadi usahakan sering-sering kita untuk melihat di mana bagian yang terang itu kita menggunakan tekanan yang ringan sehingga hasilnya kita agak transparan, tidak terlalu ketat. Oke, karyanya sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, tinggalkan like, komen yang positif, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Oke. Bagaimana? Paham ya? Paham. Baik. Sekarang aku mau tanya nih. Dari mulai awal tayangan video tadi ya, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari tayangan tadi? Dirli? Nilai. Oke, baik. Kalau untuk video itu Ibu
dosen, siapa yang bisa dulu nih menjelaskan terkait dengan teknik dosen? Ya. Siva? Apa itu teknik dosen? Oke, silakan. Teknik dosen yaitu teknik menggambar yang dilakukan dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesakitan terang atau tebal tipis. Oke, ya. Adi? Kira-kira apa? Ya, Dernis? Menggunakan software gelap terang. Oke, baik. Nah, di sini untuk akhirnya kalian bisa melihat ini, bisa membedakan antara arsilah yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, yang ini sudah terkesan 3 dimensi karena apa? Sudah diberikan unsur gelap terangnya. Nah ini. Oke, selain itu apa lagi kira-kira? Ini saya belum dengar suaranya yang jagoan-jagoan ini. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Dirni juga terkait dengan tekniknya. Ya, kemudian ada unsur gelap terangnya juga itu. Kalau gelap terang itu masuk kepada apa nih? Unsur. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan? Dan Paham ya? nah, Paham ya? Sekarang kita bagi kelompok dulu. Silakan kalian antar posisi. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tadi 4 yang tidak hadir ya? ya. Berarti ini ada satu kelompok ada yang 4 orang dan satu kelompok ada yang 5 orang. Oke, silakan. Langsung kalian atur posisi meja dan kursinya. Silakan. Empat kelompok. Sekarang ibu bagi lembar LKPD-nya. Di sini tulis diganti dulu. Ini adalah pengembangan, kemudian di sini ini ya. Lalu di sini tekniknya dan ini adalah materi tersebut. Nah, kemudian nanti setelah itu ya, kalian akan mengerjakan tugas proyek menggambar. Tetapi menggambar nanti itu bukan secara berkelompok, penilaiannya nanti secara individu. Kalau untuk kelompok, penilaian kelompok itu berdasarkan tugas untuk menjawab soal-soal terkait dengan yang ada di LKPD. Oke ya? Siap ya? Baik. Nah, mana tadi ada yang bawa buku? Sudah punya LKS semua ya? Tadi kan ada LKS yang saya lihat tadi pagi itu. Ya? Kan ada LKS tadi. Yang begini tadi kulihat nih ada LKS yang tadi pagi ada kan? Tahu jawabannya yang di sini. Ini nanti diulang dulu. Ini tadi kan salah kita dulu ini. Ini alat tambahannya. Kemudian ini unsur dari ini alat tambahan. Boleh jawab di sini. Tinggal kalian cari tahu sudah datang atau sudah dipakai. Tapi didiskusikan bersama ya. Ingat, ini kan ada beberapa soal ini. Ya. Yang lain tuh misalnya kamu baca aja ini masing-masing bagi tugas. Siapa yang menjawab soal nomor 1, yang nomor 2, soal nomor 3. Sudah cepat. Jangan terpaku satu orang mengerjakan. Itu kan ada 4 soal tuh ya. Yang misalnya yang lain tuh cari jawaban yang nomor 1, yang lain yang nomor 2, yang lain nomor 3, yang seterusnya. Cara kita ini menentukan
2 menit. Sudah selesai nih? Ya. Ditulis namanya, nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya. Kamu yang jelaskan ya. Oke, yang semangat gambarnya. Oke, good. Ya, pelan-pelan aja. Kamu udah menemukan sih? Gambar itu, proses pertama itu harus menyediakan alat bahan. Permisi dulu ya, sebentar. Potong dulu deh. Itu dibuatkan garis bantu ya, sehingga nanti kalian tuh langsung tarik garis gampang. Ya. Oke semua? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas kita pada hari ini. Baik. Untuk penampilan pertama, Ibu minta kesediaan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil LKPD dan juga karyanya. Ibu minta Jirni untuk mempresentasikan karyanya. Silakan masuk. Perwakilan untuk kelompok Jirni untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Oke. Yang lain coba perhatikan dulu. Semua berhenti. Perhatikan temannya yang lagi mempresentasi. Lihat. Ya. Nanti Ibu minta tanggapan kalian juga terkait dengan tugas kelompok temannya. Halo kelompok 1. Semua perhatikan di depan. Kelompok 3. Silakan. Boleh duduk menghadap ke depan. Ya. Semuanya perhatikan temannya yang lagi presentasi. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Pratiwi. Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi sesuai tugas di LKPD. Berdasarkan pengamatan contoh gambar saya menyimpulkan 1. Bahan dan peralatan yang digunakan adalah pensil, penghapus, penggaris, kertas. 2. Unsur yang tampak adalah garis, bidang, gerak perak, ruang. 3. Teknik yang digunakan adalah teknik Dussel. 4. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Mempersiapkan alat dan bahan. Membuat sketsa sesuai bentuk dasar objek, yaitu terkait komposisi, proporsi, dan sudut pandang. Membuat sketsa secara detail. Menentukan gerak perak. Penyelesaian akhir dengan mengaplikasikan gerak perak untuk memberikan kesan ruang. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil karya yang saya buat. Merah, bentuk silinder, objek cangkir, gelas. Teknik yang saya gunakan adalah teknik Dussel. Kenapa saya memilih teknik Dussel? Karena teknik Dussel sangat mudah, yaitu dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau seperti
adalah kertas gambar, yang kedua pensil, yang ketiga penghapus, yang keempat garis. 2. Teknik yang digunakan untuk digambar. Yang pertama adalah teknik buset, teknik arsik, dan teknik buset. Terima kasih untuk kelompok 3. Berapa belum? Baik, dari pembelajaran kita mulai dari awal tadi hingga akhir ya. Mari kita mengambil kesimpulan dari semua pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, kira-kira ya, siapa nih yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita? Ya, siapa yang bisa? Oke, silakan. Kira-kira apa? Pertama apa? Dari hasil penilaian video di dalam menggambar model, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk silinder atau kubus. Oke, jadi kalian atau kita semua ini bisa menggunakan beberapa objek ya, baik itu untuk bentuk ya geometris, ada silinder, kemudian juga ada kubus. Bagus. Teknik yang kalian pilih kan tadi sudah ditentukan ya antara teknik arsik dan teknik buset. Oke, walau demikian Ibu kasih aplaus yang luar biasa. Terima kasih ya. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah pembelajaran tadi? Ini pertanyaan perasaannya dirinya apa nih? Bahagia, apa lagi? Senang. Apa nih? Untuk terakhir nih, karena tadi kalian sudah memahami katanya, udah paham materi dan sebagainya. Ibu kasih soal ini untuk post-itnya. Ya, Ibu kasih waktu. Ini soalnya gampang saja kok. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan lebih semangat lagi untuk belajar ya. Dan jangan lupa tetap semangat, itu intinya, dan jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita baca doa. Doa dimulai.